kasih setiamu tidak pernah berubah, sehingga kami yang beriman di dalam Tuhan tidak pernah berkekurangan. Di dalam kesempitan hidup pun topanganmu selalu ada, hiburanmu tak pernah kurang. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan uang yang merupakan sumber dari Tuhan juga asalnya. Kiranya Engkau berkati supaya melalui kuasa Tuhan benda-benda mati ini berguna untuk pekerjaan Tuhan, menjadi berkat dalam pelayanan lewat jemaat kecil ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, baik kami yang dewasa maupun anak-anak kami dalam kelas. Berfirmanlah kepada kami, hati kami buka, gemburkanlah dengan pekerjaan Roh Kudus, supaya bagaikan tanah yang subur, benih firman Tuhan tertanam tidak sia-sia, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian saudara siapkan juga Injil Markus pasal 9. Barangkali sudah diberikan tanda di Alkitab yang dibagikan supaya kita siap mengikuti pembacaan ini. Pertama dari Kejadian pasal 39, hendak saya bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jika saudara sudah siap, ikutilah pembacaan tersebut. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian catatan firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Semua baca ayat ke-12 bersama-sama dengan saya. Sekali lagi. Ayat ke-12. Jadi, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kita buka Markus 9. Kita baca bersama-sama ayat 43, 45, 47. Semua buka suara yang punya Alkitab, baca bersama saya ayat 43, 45, dan 47 dari Markus pasal 9. 2, 3. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Demikian sabda Tuhan Yesus sendiri. Pada suatu kali, seusai saya memimpin sebuah kebaktian dan berkhotbah, ada seorang menemui saya dan dia berkata begini, "Doakanlah saya. Di tempat pekerjaan saya begitu banyak godaan dan pencobaan. Arus itu begitu kuat. Saya ikut hanyut dan lama-lama kalau saya tidak tertolong lagi, saya tidak bisa melihat pantai. Hanyut lenyap terbawa arus pencobaan dan godaan." Saudara-saudara, hal seperti ini serius sekali. Permintaan saudara itu sungguh sangat signifikan, sangat bermakna, dan juga relevan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab apa? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami godaan? Coba angkat tangan. Saudara, Tuhan Yesus sampai spesial mengajar di dalam doa yang diajarkan, satu bait doa. Apa? Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ngapain Tuhan ajarkan doa itu kalau dia tidak tahu atau dia tidak peduli bahwa kita setiap hari mengalami pencobaan, bukan? Doa itu yang kita sebut doa Bapa Kami sebetulnya adalah doa setiap hari yang harus kita panjatkan. Itu menjadi pola doa kita. Di antaranya kita harus berjaga terhadap pencobaan. Petrus mengatakan, "Waspadalah kamu, karena iblis lawanmu itu seperti singa mengaum-ngaum berkeliling sekitar kita, mau lihat siapa yang lengah, dia mau terkam, dia mau lulur kita melalui berbagai pencobaan." Dunia digunakan oleh iblis untuk menggoda kita, supaya kita tertarik seperti tikus diiming-imingi keju atau ikan asin sepotong, lalu kita masuk ke dalam perangkap dan binasa. Allah tidak mencobai kita. Demikian dengan jelas firman Tuhan dalam surat Yakobus. Tapi kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, itu bahkan adalah karena hawa nafsu kita sendiri. Pertanyaan yang sangat penting, bagaimana kita bisa terlepas dari pencobaan? Saudara-saudara, hari ini kita mengangkat sebuah tema, larikan dirimu dari pencobaan. Kita hendak belajar dari kasus Yusuf. Bagaimana supaya kita bisa keluar dengan terpuji ketika kita diuji oleh pencobaan-pencobaan. Prinsip yang pertama dan utama, kita harus mengerti bahwa untuk menang melalui atas pencobaan, saudara-saudara, itu bukan karena doa orang lain. Apa yang saya maksudkan? Menghadapi pencobaan tidak bisa diwakilkan. Kita tidak bisa bergantung kepada orang lain. Orang lain bisa berdoa buat kita.
Tapi kita harus sendiri menghadapi pencobaan itu. Tuhan Yesus berdoa tidak untuk Petrus. Ya, suatu hari ketika menghadapi salib, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia ajak 3 murid untuk ikut berdoa dengan dia. Sebelumnya Petrus diperingatkan oleh Tuhan. Semua juga diperingatkan. Malam ini kamu semua akan kocar kacir karena gembala dipukul di palu, domba cerai-berai. Petrus bilang, semuanya boleh lari meninggalkan Tuhan. Aku ini Petrus tidak akan. Kemanapun Tuhan pergi, aku akan ikut. Ke penjara pun, aku akan tetap bersama dengan Tuhan. Mati pun aku siap. Tuhan bilang apa? Saudara baca dalam Injil Lukas, Tuhan berkata, Simon, Simon. Tuhan tidak panggil nama Petrus. Tuhan bilang, Simon, Simon. Itu nama lama Petrus. Simon, malam ini iblis sangat meminta kamu, hendak menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untuk kamu. Lihat, Petrus akan digoda, tetapi Tuhan sudah berdoa. Apa yang Tuhan doakan? Bukan supaya Petrus menang atas pencobaan. Yang Tuhan doakan dalam Lukas 22 ayat 31-32. Dengar ini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Tuhan tahu tidak Petrus akan terjungkal dalam pencobaan itu? Tahu? Tahu. Sebab dalam konteksnya Tuhan bilang, kamu sesumbar malam ini. Tapi sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan doakan adalah supaya meskipun dia jatuh dalam pencobaan, tapi imannya jangan gugur. Itu yang pertama. Kedua, sesudah kamu nanti bertobat, kamu boleh menguatkan saudara-saudara. Itu yang Tuhan doakan. Tapi saudara perhatikan, Tuhan tidak mendoakan, tidak bisa mewakili Petrus supaya Petrus menang atas pencobaan. Kita yang harus menghadapi pencobaan itu sendiri. Petrus harus menghadapi pencobaan itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan berkata, berdoa dan berjagalah kamu, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Petrus harus berdoa dan berjaga. Dia harus berperang sendiri. Kita harus mengerti hal ini. Saudara, jangan bergantung kepada orang lain. Bahkan pendeta pun tidak bisa mewakili saudara untuk menang dalam pencobaan. Marilah kita belajar jurus-jurus menghadapi pencobaan buat diri kita sendiri. Sore hari ini kita mau belajar dari catatan firman Tuhan mengenai Yusuf. Di dalam Alkitab ada beberapa anak muda yang namanya dicatat, dan sepertinya tidak ada cacat anak-anak muda itu. Hebat sekali, seperti Daniel, kemudian Sadrak, Mesak, Abednego, dan Yusuf ini. Kisah mengenai Yusuf sangat menarik. Banyak kali kita sudah hafal. Hari ini kita ambil penggalan ketika dia di Mesir. Di Mesir dia dijual menjadi budak belian. Dibeli oleh seorang jenderal, seorang kepala pasukan pengawal Firaun. Kemudian Yusuf bekerja di sana. Meskipun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke Mesir. Tetapi ayat kedua menarik sekali. Apa kata firman Tuhan? Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf berhasil dalam apapun yang dia kerjakan. Sebentar saja tuannya itu sudah jatuh cinta kepada Yusuf. Ya, sayang sekali budak yang satu ini, sebab apa saja tugas yang diberikannya berhasil. Yusuf bukan cuma cekatan dalam pekerjaan, dia juga seorang anak muda yang rupawan dan santun, manis sikapnya. Selain tuannya, yaitu Potifar, sayang kepada
Yusuf. Siapa lagi yang jatuh hati kepada Yusuf, saudara-saudara? Istri tuan. Wah, ini celaka. 13. Tadi saya membaca sebuah tafsiran. Menarik sekali. Kemungkinan Potifar itu seorang yang sudah dikebiri. Sebab dia bekerja dalam istana, menjaga Firaun, menjaga seluruh istana, ada banyak selir-selir Firaun, dan orang-orang di sekitar Firaun yang terdekat. Pada waktu itu raja-raja zaman itu mempunyai budaya, biasanya orang-orang sekitarnya itu dikebiri. Jadi Potifar itu seorang yang sudah dikebiri, tapi dia menikah. Kok bisa? Ya, tafsiran yang saya baca tadi tidak heran. Tentu ada perempuan-perempuan yang kepingin dapat kenikmatan, harta benda dan semua kemewahan dari orang penting macam Potifar. Jadi mereka ada perempuan yang mau menikah dengan seorang laki-laki juga sudah dikebiri, tetapi juga menimbulkan persoalan karena wanita ini dia tidak pernah mendapat nafkah jasmania dari nafkah batinnya dari suaminya karena suami sudah dikebiri. Tidak heran kemudian dia juga jatuh cinta kepada Yusuf karena Yusuf itu seorang yang menarik sekali, seorang yang rupawan, seorang yang ganteng dan sangat sopan santun sikapnya. Bagaimana Yusuf bisa lepas dari pencobaan yang membuat banyak orang gampang jatuh bintang tukang? Saudara-saudara, mari kita belajar. Ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 atau 9 bagian A. Mari kita baca bersama-sama. 7, 8, dan 9 bagian A. 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Saudara, bagaimana Yusuf bisa menang atas pencobaan yang sangat menggiurkan ini? Jurus pertama, kita melihat Yusuf menarik garis-garis batas yang jelas. Kalau kita mau menang atas pencobaan dalam kehidupan ini, saudara-saudara, kita harus mengerti dan dengan jelas tahu batas-batas kita. Menarik garis-garis batas yang jelas. Membuat batasan atau definisi-definisi yang jelas dalam kehidupan kita. Mempunyai prinsip-prinsip yang jelas dalam kehidupan. Kita mengerti kiri dan kanan, benar dan salah, jahat atau baik. Kita harus tahu dengan jelas. Yusuf menolak godaan istri Potifar dengan hal apa? Dengan menguraikan batas-batas. Dia bilang apa? Dengan bantuanku, Potifar tuanku itu tidak lagi mengatur apapun yang ada di rumah ini. Dia menyerahkan semuanya kepada kekuasaanku, kecuali urusan makanan dia. Jadi suap yang mau disuap oleh Potifar tentu tidak bisa Yusuf yang makan dong. Mesti Potifar sendiri yang makan, nggak bisa diwakilkan, betul? Sebelum itu juga ada upacara-upacara, mau sembahyang kepada dewa-dewanya, ya Potifar yang sembahyang kepada dewa-dewa di Mesir. Tidak bisa Yusuf yang mewakilkan, itu maksud Yusuf. Dia tahu batasnya. Yang lain itu urusanku, makanan itu urusan Potifar. Segala sesuatu dia serahkan kepadaku. Selain yang kedua, engkau. Sebab apa? Sebab engkau istrinya. Itu adalah milik dia, tuanku itu. Tidak untuk aku. Sudah lihat, Yusuf tahu batasnya.
Istri Potifar menggoda, ayo tidur dengan aku. Yusuf jelas batasnya. No, memang aku seperti sudah kuas tertinggi di rumah ini. Semua boleh, semua terserah aku. Apa kataku, semua yang lain menurut. Tetapi ada batas yang jelas. Engkau bukan urusan untuk aku atur. Ada batas yang jelas. Saudara-saudara, banyak orang dalam kehidupan gagal karena melampaui batas-batas. Perhatikan saudara, cobaan itu bukan cuma untuk urusan-urusan yang mesum. Mari kita perluas pikiran kita. Ketika mendengar kata cobaan, itu bukan cuma urusan seksual saja. Meskipun seks itu, di situ lahan yang sangat rapuh sekali untuk orang jatuh di dalam cobaan. Jelas. Tetapi orang bisa tergoda dalam urusan makanan. Orang sudah tahu dia diabetes, tapi nggak tahan untuk tidak makan yang manis-manis. Itu cobaan. Tidur sedikit lebih lama, padahal harus ada tugas atau ada saat teduh untuk berdoa kepada Tuhan, tapi tidur sangat menggoda dia. Banyak godaan-godaan macam-macam. Di kasir waktu kita belanja, kasir kasih uang kembalian lebih. Ini kita mau ambil atau kembalikan? Terus saudara lihat, cobaan banyak macam. Kita harus tahu garis-garis batas yang jelas. Saya sebutkan saja prinsip-prinsipnya. Misalnya, terhadap kehidupan kita sebagai orang Kristen, aku ini ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Untuk apa? Untuk foya-foya? Tidak. Untuk menjadi hamba Tuhan. Itu definisi. Jadi ketika kita bekerja, kita harus ingat, apapun yang aku kerjakan, aku ini hamba Tuhan. Bukan hamba bosku di kantor. Kita memang bawahan, ada atasan kita di kantor, tetapi kita punya atasan yang tertinggi, lebih dari siapapun di dalam dunia ini. Maka segala sesuatu harus kita ukur dengan apa kata atasan kita. Dalam urusan uang, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Banyak orang, bukan uang itu menjadi hambanya, tapi dia menjadi hamba uang. Dia diperbudak oleh uang. Kalau untuk urusan uang saja, udah gelap matanya, udah hilang pikirannya. Teman pun dia korbankan demi uang. Salah. Kita harus tahu batasan yang jelas. Uang harus menjadi pelayanku. Aku tuan atas uang. Uang aku yang atur, bukan aku diatur oleh uang. Saudara mengerti? Itu yang dimaksudkan oleh mengatur batas-batas. Dalam kehidupan pergaulan, kita tahu laki-laki atau perempuan ada batasan-batasan. Kalau memang itu istri kita, itu batasannya jelas. Kalau bukan, ada garis-garis batas. Kalau aku bujangan, ada garis batasnya. Kalau aku orang sudah menikah, ada juga garis-garis batas. Kita harus jelas hal itu. Kalau tidak, kita pasti hanyut di dalam pencobaan. Yang kedua, mari kita baca ayat 9 bagian B, lanjutan dari pasal ayat 9 bagian A tadi. Kita baca seluruh ayat 9. 2, 3. Bahkan di rumah ini ia tidak besar kuasa daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan daripadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagian ini pun sebetulnya masih menguraikan batasan-batasan. Dia tahu dengan jelas mendefinisikan hal apa yang baik, hal apa yang tidak. Barangkali istri Potifar bilang kepada Yusuf begini, ketika Yusuf tidak mau diajak melakukan kemesuman itu. Lalu istri Potifar berkata, gak apa-apa, semua orang melakukan. Itu soal yang biasa di Mesir. Itu istri jenderal Anu juga main gila dengan budaknya. Itu tidak merupakan hal yang salah.
Tetapi Yusuf tahu jelas, dia bilang itu adalah dosa. Itu bukan soal biasa, itu kejahatan yang besar. Lihat saudara, dia mengerti batas, dia mengerti definisi. Tapi dalam sisi lain, jurus kedua yang hendak saya angkat di dalam renungan kita adalah Yusuf mengutamakan relasi dengan Tuhan dan tahu jelas dirinya. Dia bangga dengan statusnya sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah. Dengan baik-baik apa yang Yusuf katakan, untuk menolak pencobaan, dia berkata, bagaimanakah mungkin aku? Kamu bilang orang lain melakukan, terserah mereka. Tetapi aku memang bukan orang lain. Dan kamu pun bukan aku. Dia mempunyai ego yang sehat. Banyak orang egonya itu tidak sehat, menjadi egoistis, egosentris, semua buat diri sendiri, menjadi selfish. Tapi ego Yusuf ini ego yang sehat. Dia bilang, bagaimana mungkin aku? Terserah kamu. Tetapi aku, siapakah aku? Aku ini umat Tuhan. Aku ini orang Israel. Aku ini bangsa pilihan Tuhan, umat yang istimewa. Bagaimana mungkin aku boleh sama dengan kamu yang menyembah dewa-dewa berhala? Dia mempunyai kebanggaan diri yang sehat, bukan sombong, tetapi kenal betul siapa dirinya. Saudara, kalau kita mengerti relasi kita dengan Tuhan, kita akan mempunyai kebanggaan diri yang sehat. Siapakah saya? Saya seorang Kristen. Apa itu artinya Kristen? Kristen artinya aku pengikut Kristus. Kristen artinya aku orang yang belajar hidup meniru Kristus. Aku adalah Kristus kecil. Aku seorang Kristen. Aku punya kebanggaan. Aku sudah ditebus dari dosa. Aku dapat hidup baru. Itu yang saya khotbahkan minggu lalu. Aku punya potensi untuk tidak sama dengan orang lain. Maka kita punya kekuatan untuk melawan, mencoba. Lalu Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Tadi sudah saya uraikan. Dia melihat hal yang ditawarkan oleh istri Potifar itu bukan kenikmatan, itu bukan kegembiraan, itu bukan permainan iseng-isengan. Itu adalah kejahatan yang besar. Iblis sering mengecoh kita dengan memberikan kaca-kaca yang keliru. Lensa-lensa dia buat main seperti ini. Waktu dia goda kita, dia berikan kita lensa khusus sehingga kita melihat godaan itu sebagai hal yang sepele. Dosa besar tidak kelihatan, hanya kelihatan seperti soal yang kecil saja. Tetapi sesudah kita jatuh ke dalam dosa, lalu iblis membiarkan kita di dalam guilty feeling. Kemudian waktu kita menyesal, dia berikan kacamata dengan lensa pembesar. Kita melihat dosa itu begitu besar, diri kita menjadi begitu tidak layak, menjadi kecil, hina dina, dan pantas mati saja. Persoalan menjadi begitu besar seperti tidak bisa terselesaikan. Dosa kita begitu gede sepertinya Tuhan pun tidak mau mengampuni. Contohnya adalah Yudas. Ketika dia diiming-imingi untuk menjual Yesus, dapat 30 keping perak, wah dia gembira. Dia tidak merasa apa-apa. Seperti itu persoalan biasa. Sepertinya pantas Yesus itu dikhianati. Nggak tahu reason apa di dalam diri Yudas. Banyak tafsiran mengenai itu. Tetapi sesudah dia jual Yesus dengan cium yang mengkhianat, dia menyesal sekali. Dia lempar uang itu ke depan imam-imam yang membayar dia. Lalu dia pergi menggantung diri. Karena apa? Karena dia merasa diri begitu hina-hina. Persoalan begitu besar. Dia merasa sangat tidak layak. Itulah cara setan menggoda dan menjerumuskan manusia menjadi mangsanya. Tetapi Yusuf, karena dia mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, dia punya kacamata yang tepat. Ini bukan main-main.
Ini adalah kejahatan yang besar. Berikutnya, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf adalah orang yang disertai Allah. Yusuf adalah orang yang selalu menjaga hubungannya dengan Allah. Diputus hubungannya dari ayahnya. Ayahnya jauh, tidak tahu berapa ratusan kilometer dari dia saat itu. Tercerai jauh. Saudara-saudaranya membuang dia. Tetapi Yusuf tidak pernah bersungguh, tidak pernah menggerutu, tidak pernah menghujat Allah. Hatinya lekat dengan Allah. Allah pun selalu mempedulikan Yusuf. Hubungan itu tidak pernah putus. Yusuf menjaga baik-baik hubungan tersebut. Dia mencintai Tuhan. Dia tidak mau mendukacitakan hati Tuhan. Itulah kekuatan dia di dalam melawan pencobaan. Bagaimana kita bisa menang terhadap cobaan, saudara-saudara? Tidak lain adalah kalau kita mempedulikan hati Tuhan. Ketika kita menghadapi kehidupan, kita selalu ingat salib. Di sana Tuhan Yesus sudah tergantung, dirobek-robek, menjadi korban untuk menggantikan kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyia-nyiakan pengorbanan Dia? Bagaimana mungkin kita tega merobek hati Tuhan hanya karena godaan-godaan yang seperti itu di sekitar kita? Kita mempedulikan hati Tuhan. Cinta kepada Tuhan adalah kekuatan kita menghadapi pencobaan. Cinta kepada Tuhan kemudian merembes sampai menjadi cinta kepada sesama kita. Cinta kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada orang yang menggoda kita pun, kita juga mengasihi dia. Bagaimana kita membiarkan dia menjadi alat iblis untuk mencelakakan kita? Itu semua karena kita mengasihi Tuhan. Kita bisa menang atas pencobaan. Hubungan dengan Tuhan, jurus yang kedua. Yang ketiga, kita baca ayat 11 dan 12 bersama-sama. 2, 3. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini poin yang sangat penting sekali. Poin pertama dan kedua adalah usaha-usaha kita untuk mengatasi pencobaan ketika hal itu masih dalam batas-batas bisa ditolerir, dalam artian masih belum masuk jarak tembak. Kita masih lawan dengan prinsip-prinsip kita, di dalam pikiran kita, dalam keteguhan hati kita. Aku punya prinsip, aku punya definisi, aku punya batas-batas kehidupan yang jelas. Kedua, aku punya relasi dengan Tuhan, aku sayang Tuhan. Tetapi saudara, ada waktunya ketika kita mau tidak mau harus melarikan diri dari pencobaan, melepaskan diri dari cengkeraman yang mencoba untuk merenggut kita. Istilah yang Tuhan Yesus pakai adalah penggal, kerat, dan cungkil. Kalau tanganmu mendatangkan kesalahan kepadamu, keratlah itu. Lebih baik kamu masuk dengan sebelah tangan ke dalam surga daripada kamu punya dua tangan tapi utuh cemplungkan di dalam neraka. Kalau kakimu mendatangkan kesalahan kepadamu, penggalah itu. Lebih baik kamu masuk dengan cacat ke dalam kerajaan surga daripada dengan dua kakimu utuh kamu dijebloskan ke dalam neraka. Dan jikalau matamu mendatangkan kesalahan kepadamu, mendatangkan kecelakaan kepadamu, cungkilan, lebih baik kamu picek sebelah masuk surga daripada dengan utuh masuk dalam neraka. Ini firman yang keras sekali.
Apa maksudnya? Apakah Tuhan mau maksudkan itu sebagai sesuatu yang harafiah, kita memotong anggota tubuh kita yang mencelakai kita? Saya pernah cerita, engkau menggombak, dia pemain judi, kalau dia bertobat, dia potong jempolnya satu, supaya dia tidak bisa pegang kartu. Barangkali dia diinspirasikan oleh ayat ini. Tuhan tidak maksudkan kita melakukan itu secara harafiah, tetapi Dia mau kita mengerti prinsip yang keras ini. Saudara-saudara, saya memberikan sebuah ilustrasi dari kisah nyata. Sayang saya tidak menemukan clipping yang saya pernah simpan. Ini saya baca dalam sebuah surat kabar di Amerika. Peristiwa sungguh. Ada seorang anak muda, dia pergi hiking, lalu dia mengalami kecelakaan. Dia pergi ke hiking ke gunung yang sepi seorang diri. Kemudian mungkin mengalami longsor atau apa, dia tergelincir, terguling-guling, dan kemudian dia tertimpa longsoran itu, batu-batu besar. Ada anggota tubuhnya, yaitu sebelah tangannya, tertindih batu besar. Tangan itu dia tahu remuk tulangnya, perdarahan, tapi dia tidak bisa melepaskan dari tindihan batu itu. Apa yang dia buat, saudara-saudara? Dia tahu tidak atau tidak, dia pasti akan mati juga karena perdarahan ini. Tidak ada orang yang tahu dia mengalami kecelakaan. Tidak ada yang datang memberikan pertolongan kepadanya. Anak muda ini adalah seorang Boy Scout atau pandu. Dia tahu bagaimana menolong orang yang mengalami kecelakaan. Apa yang dia buat, saudara? Dia mengeluarkan pisau sakunya. Dia membunuh pisau saku itu, dan dia mengerat tangan yang injured. Sendiri dia lakukan. Sebab kalau dia tidak lakukan, dia toh juga akan mati karena perdarahan, dan dia tidak bisa lepaskan dari tindihan batu besar. Dia kerat tangannya. Kemudian dengan pengetahuannya sebagai Boy Scout, dia membalut luka itu. Kemudian dengan kekuatan yang tersisa, dia pergi mencari pertolongan. Dengan cara itu, dia selamat. Saudara, waktu saya beberapa tahun yang lalu di Amerika ini membaca surat kabar tersebut, kisah itu, saya clipping, saya simpan. Tapi saya cari-cari ketika saya mau siap khotbah ini, belum saya temukan guntingan koran tersebut. Saya sangat terkesan. Saya ingat langsung waktu saya baca kisah itu, ini prinsip yang Tuhan Yesus katakan. Kalau tanganmu mendatangkan kecelakaan kepadamu, lebih baik kamu potong daripada dengan utuh kamu pertahankan, kamu binasa, kamu kerat. Itu luar biasa, sakit luar biasa, bukan? Bukan orang lain yang kerat, diri sendiri yang kerat. Itu poin pertama. Saudara lihat, ketika kita menghadapi pencobaan, tidak bisa wakilkan orang lain melawan pencobaan. Harus kita sendiri menghadapi pencobaan, termasuk mengerat diri kita sendiri. Ini suatu hal yang luar biasa, sulit, berat, dan sakit. Tetapi kalau perlu, kita harus lakukan. Seperti Yusuf, berulang kali, terus menerus. Dalam ayat 10 dikatakan dari hari ke hari, perempuan terus membujuk Yusuf. Yusuf masih bisa menahan dirinya, mempertahankan kesucian dengan prinsip menjaga batas yang jelas. Kedua, memikirkan hati Tuhan dan bangga dengan statusnya sebagai seorang umat Tuhan. Tetapi ketika hari itu seorang diri dia di dalam rumah hanya dengan perempuan itu, tidak ada orang lain, perempuan itu ambil kesempatan mencingkrang jubah Yusuf, menariknya ke dalam kamar. Dia katakan, marilah tidur dengan aku. Apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak bisa lagi khotbah kepada perempuan itu. Sudah nggak empan. Apa yang Yusuf lakukan? Dia melarikan diri. Dia biarkan jubahnya ditarik. Dia lepaskan jubahnya. Dia lebih baik dia kehilangan jubah daripada kehilangan nyawanya, dalam artian kekekalan itu karena dosa, jatuh dalam pencobaan. Apapun resikonya, dia bayar. Apa yang terjadi? Perempuan itu betul-betul seperti ular kobra, luar biasa. Begitu dia ditolak oleh Yusuf dengan cara seperti itu, heran luar biasa. Cepat sekali berkelebat dalam otaknya. Dia bisa mengarang skenario yang lain.
Saudara baca lebih lanjut, dia jerit-jerit. Dia begitu dihina oleh Yusuf. Dia seorang yang cantik jelita, tapi Yusuf tidak tertarik oleh dia. Dia merasa begitu terhina, begitu dipermalukan oleh Yusuf. Sekarang dia mempermalukan Yusuf dengan cerita omong kosongnya. Dia menjerit-jerit, dia berkata, orang itu, artinya si tuannya ini, membawa ke dalam rumah kita seorang Yahudi, seorang Ibrani, dan sekarang dia mau mempermalukan kita karena dia mencoba memperkosa aku. Kamu lihat, dia meninggal, jubahnya dia tinggalkan, lupa dia bawa karena aku menjerit-jerit. Waktu Potifar pulang, nomor 1 dia cerita adalah versinya ini kepada Potifar. Tentu saja Potifar yang sudah capek langsung naik pitam dan menangkap Yusuf, jebloskan dalam penjara. Saudara lihat, apakah itu tidak sakit buat Yusuf? Itu sama seperti memotong tangan sendiri, bukan? Berani menanggung resiko demi menang atas pencobaan. Kalau sampai dalam taraf tertentu pencobaan begitu mengancam kehidupan kita, mengancam kehidupan spiritual kita, kita harus berani berkorban demi menang atas pencobaan. Orang yang bertanya kepada saya, seperti saya ceritakan di awal khotbah ini, kalau pencobaan begitu mengancam kehidupan spiritual, orang seperti itu harus berani meninggalkan pekerjaan. Dia harus berani keluar dari pekerjaan. Loh, jadi bagaimana? Sama seperti Yusuf, Tuhan memeliharakan. Indah sekali firman Tuhan. Yusuf dijebloskan dalam penjara. Waktu saudara baca firman Tuhan, ayat ke-20 saya bacakan pasal 39. Saudara boleh buka Alkitab, ikuti pembacaan itu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, semua baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala negara itu. Amin, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, lalu Tuhan bersama dengan kita, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Iblis mencobai kita supaya kita jatuh, gagal, terkapar, dan binasa. Tuhan mengizinkan kita dicobai. Seperti Yusuf, Tuhan biarkan dicobai. Mengapa Potifar yang membeli Yusuf? Mengapa Yusuf ada di rumah Potifar? Mengapa Yusuf memiliki seorang induk semang, yaitu istri Potifar yang mata keranjang seperti itu? Mengapa, saudara-saudara? Apakah Tuhan tahu itu akan terjadi atas diri Yusuf? Disinilah kedaulatan Tuhan harus kita mengerti. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku tidak lepas dari kendali Tuhan. Loh, kalau begitu Tuhan yang bawa Yusuf ke dalam pencobaan di rumah Potifar, Tuhan tidak mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami cobaan itu. Sebagai apa? Sebagai ujian. Karena apa? Karena Tuhan punya skenario atas diri Yusuf. Mengapa Yusuf dijebloskan ke lubang sumur oleh saudara-saudaranya? Mengapa Yusuf kemudian dibuang ke Mesir, dijual sebagai budak? Mengapa masuk ke rumah Potifar? Mengapa dibiarkan oleh Tuhan digoda oleh istri Potifar? Mengapa Yusuf sampai di dalam penjara? Singkat cerita, saudara tahu semua. Karena pada suatu waktu akan ada bala kelaparan besar. 7 tahun bala kelaparan hebat, sampai semua makanan habis. Dan juga Yakub serta saudara-saudara Yusuf semuanya kehabisan makanan. Semua akan mati kalau tidak ada Yusuf sudah menjadi raja muda di Mesir. Bukan? Dari mana ceritanya itu? Karena semua melewati lubang sumur, rumah Potifar, lubang penjara, sampai ke istana Firaun. Semua lewat skenario ini. Yusuf dibiarkan diuji oleh Tuhan. Supaya apa?
supaya kelihatan memang kualitas Yusuf jempolan. Kualitas Yusuf cocok untuk menjadi seorang pelepas bangsa yang besar di dalam zaman kelaparan itu. Kalau tidak, bagaimana Yusuf sampai ke istana Mesir? Itulah hikmat ilahi. Jadi waktu kita menghadapi pencobaan, marilah kita dengan hati kuat bersama dengan Tuhan, bertekad, aku harus menang. Iblis mau aku jatuh, Tuhan mau aku lulus. Aku mau lulus dalam ujian yang Tuhan izinkan. Sebab Tuhan punya rancangan-rancangan yang baik untuk hidup, punya rancangan hari depan yang mulia. Dan aku mau menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dengan sifat, pandangan, definisi seperti itulah kita akan mendapat kekuatan melawan pencobaan-pencobaan. Pada waktu saya masih anak-anak, saya membaca sebuah buku. Di zaman itu, di tahun-tahun itu, orang menangkap kera atau monyet-monyet itu konon di Lampung dengan cara seperti ini. Di Lampung itu banyak perkebunan kelapa. Banyak monyet juga menjadi hama yang makan kelapa-kelapa itu. Bagaimana cara tangkap monyet? Orang ambil sebutir kelapa, lalu kelapa itu dipangkas, dibuang airnya, sudah lubang sebesar ini, oke? Kemudian dimasukkan kacang. Taruh kacang dalamnya, taruh di bawah pohon kelapa. Di atas pohon kelapa itu banyak monyet-monyet. Monyet-monyet itu kan makhluk yang sok tahu, seperti George the Monkey. Jadi dia lihat, apa itu? Kelapa, kok bolong, kok nggak dibawa pulang oleh si petani itu. Dia turun ke bawah, dia lihat, oh ada kacang, makanan kesayangan nenek moyangnya turun-temurun. Jadi dia tidak bisa hilangkan kesempatan itu. Dia langsung rogoh kelapa tersebut, dia ambil butir-butir itu. Dia mau 1-2 butir tidak, dia mau semuanya, bukan? Sebab monyet itu serakah, dia raup semuanya dengan tangannya yang kecil mungil. Dia raup seluruh butir-butir kacang itu dan dia genggam sebisa-bisa. Sekarang dia bisa keluarkan tangannya, tidak bisa keluar. Dia berusaha keluarkan, tadi bisa masuk, kok sekarang nggak bisa keluar. Nah, itu ilmu yang dia belum pernah tahu sampai kapan. Bahwa tadi masuk begini, sekarang mau keluar begini, itu tidak bisa. Dia tidak tahu, dia tidak punya akal budi yang cukup. Jadi sekarang dia tidak bisa keluarkan tangannya, tarik. Lalu mamanya di atas bilang, lepaskan tangan kacang-kacang itu supaya kamu bisa keluarkan tanganmu. Oh, bagaimana mungkin mau lepaskan kacang-kacang kenikmatan itu? Dia tidak mau lepaskan. Semua menasihati lepaskan, dia tidak mau lepaskan. Lalu petani datang bawa pedung. Si monyet lari, meskipun dia jago kungfu dengan jurus monyet seperti Sun Gokong, tapi sekarang dia tidak bisa lari selincah semula. Dia lari tersaru-saru karena ada beban ekstra di tangannya. Dan petani datang, pung 1 kali, dia pingsan, ditangkap, besok dijual ke pasar. Saudara-saudara, iblis mengiming-imingi kacang-kacang itu. Adakah tangan-tangan kita di dalam kebodohan kita menggenggam kacang-kacang umpan itu? Mari kita penuh hikmat. Kita bukan monyet, dan kita juga tidak berasal dari monyet. Amin, saudara-saudara. Maka kita tahu harus melepaskan kacang-kacang godaan itu daripada kita binasa. Kalau perlu kita mengeratnya, kalau tidak bisa terlepas. Itu kata Tuhan Yesus, supaya kita tidak binasa di dalam pencobaan. Larikanlah dirimu dari pencobaan, lepaskanlah dirimu dari pencobaan. Tuhan menguatkan, kita bisa menang apapun juga godaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sore ini kami boleh di dalam kesempatan merenung, belajar dan memikirkan topik yang sangat relevan untuk kehidupan kami sebagai manusia. Engkau pun mengerti bahwa hari demi hari kami tidak pernah sepi dari godaan dan pencobaan dalam kehidupan. Engkau pun mengizinkan kami mengalami itu karena Engkau mempunyai maksud-maksud yang luhur dan mulia, supaya kami melalui cobaan-cobaan tersebut seperti mendapat
latihan. Otot-otot kami lebih kuat. Kehidupan rohani kami lebih tangguh. Kami naik kelas supaya kami makin siap untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Menjadi alat-alat yang bersih, siap dipakai untuk perkara-perkara yang mulia, seperti yang sudah Yusuf alami dalam kehidupannya. Tuhan, kami mau menang atas pencobaan. Ketika kami gagal, kami mengucap syukur karena Engkau tidak membiarkan kami terkapar. Engkau menopang kami, Engkau menegakkan kami, Engkau mengampuni dosa-dosa yang kami akui, Engkau membersihkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, dapat terbang naik seperti burung Raja Wali dengan gagah. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Banyak orang jatuh di bawah godaan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang. Karena pencobaan yang kami alami, Engkau sudah beritahukan, tidak melebihi kekuatan kami. Kami sudah Engkau memberikan kekuatan cukup untuk bisa menang atas pencobaan. Puji Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas firman Tuhan dan renungan sore hari ini. Berkatilah kami menjadi pemenang-pemenang bersama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa.